Secara runtut, yang pertama adalah permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat dan kepada siapapun juga yang mengalami suatu kekecewaan dari peristiwa ini. Yang kedua, dia juga menyatakan bertobat dari perilaku yang kemarin itu, sehingga dia tidak akan lagi menggunakan narkotika. Yang ketiga, dia akan mematuhi semua putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Yang keempat, dia kemudian akan berupaya kembali memperjuangkan kehidupannya yang akan baru lagi, yaitu beliau ini akan bekerja keras untuk keluarganya yang pertama. Yang kedua, beliau juga akan berkarya lagi di dunia musik. Yang ketiga, akan menciptakan lagu, dan seterusnya dia menjadi komposer lagi, dan dia akan menjalani hidup yang baru. Dan kata-kata terakhir dari dia adalah insya Allah, begitu. Dari kuasa hukum sendiri, abang menginginkan apa, bang? Apa dia ingin direhab atau gimana? Ya memang dia harus direhab karena dalam sel-sel otaknya masih ada kecanduan narkotika, obat narkotika, adiktifnya kecanduan, makanya dia harus diobati dengan obat anti narkotikanya. Jadi dari sel-sel otak harus dibersihkan supaya dia benar-benar bersih dari kecanduan. Kalau itu sudah terjadi, mudah-mudahan dia bersih dan tidak lagi kecanduan. Bang, alasan jaksa mendakwa pengedar apa sih, bang, alasannya, bang? Itu tanyakan kepada jaksa. Kita hanya bisa mengira-ngira, mungkin jaksa sebel kali sama Faris Arem kan. Jadi udah pengedar aja lu, kelamaan kan, residivis kan begitu kan. Jadi itu, tapi itu pikiran jaksa ya, bukan pikiran kita. Kita hanya menduga-duga pikiran jaksa. Tapi secara bukti nggak ada, bang, kalau secara Faris bukti Arem bukan pengedar, begitu. Jadi karena bukan pengedar, dan saksi ahli juga menyatakan bahwasanya pasal-pasal yang didakwakan adalah pasal pengedar, ya sudah kita pahami ini sebagai dakwaan dia sebagai pengedar. Tapi dia karena dia bukan pengedar, dia adalah pengguna, makanya kita memohon supaya dalam pledoi kita supaya majelis hakim memutuskan lepas atau bebas dari tuntutan pasal. Bang, kemarin kan saksi BNN dia menyatakan bahwa harus direhab, bang, ya. Ya. Gimana, bang? Ya, setuju dengan BNN. Memang seorang pengguna harus direhab dari kecanduan, karena mereka ini kalau dihukum malah habis masa kehidupannya, malah berantakan dan rusak begitu. Bang, ada ketapokan dari Faris nggak sih? Mungkin ngomong sama abang, saya janji deh untuk next. Oh, itu dia nggak usah ngomong sama kita, ngomong sama seorang juga begitu dia. Sama di persidangan juga begitu dia. Saya kapok begitu. 3 kali ngomong kapok gitu. Bang, tapi kan dia udah menggunakan 4 kali, bang. Nah, sebagai kuasa hukum sendiri seperti apa, bang? Karena kan Faris ini udah terbukti Ya, udah 4 itu kali. yang namanya bahasanya residif ya, pengulangan perbuatan yang sama. Tapi ini kan berbeda. Kalau residif itu, kalau kriminalnya kriminal murni, membunuh orang 4 kali dihukum lagi, nah itu kan kriminal. Mencuri 4 kali itu kriminal residif. Tapi ini kan dia kecanduan narkotika, begitu. Dia kan harapannya juga nggak mau juga maki-maki lagi kan sebagai pengguna, tapi namanya kecanduan kan. Jadi kita nggak anggap itu sebagai residif, jadi tidak mengulangi perbuatan